Shalom Miss, perkenalkan nama saya Nesila Resya Siregar. Saya dari kelas 81. Di sini saya akan menjelaskan perang Diponegoro. Awal mula perang Diponegoro, insiden anjir strategi dari seluruh Banten, setel pembawa petaka perluasan perang. Awal mulanya di abad ke-19. Insiden Jr. Pati Danurejo pada tahun 1823 dan sampai 1825, Simeastres dan Pati Danurejo memberitakan anak buahnya untuk memasang melewati pekarangan Pangeran Diponegoro tanpa izin 20 Juli 1825 rakyat Tegalrejo. Strategi dari Slarogong merancang serangan ke Rawarto Yogyakarta dengan mengisolasikan pasukan Belanda dan memecahkan masuknya bantuan dari luar, mengirim kurir kepada para bupati atau ulaman agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang sekitarnya kawan, dan lawan-lawan membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandalang perang dan mengangkat para pemimpinnya. Perang Diponegoro telah membagi menjadi 16 mandalang perang. Sebagai pucuk pimpinannya, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubului, Ali Basya Sentot, Prawirodirojo Gia, dan Mojo Nyai Agen Serang. Pada tahun awal, Pangeran Diponegoro mengembangkan semangat perang Sabil. Perlawanannya berjalan sangat efektif. Pusat kota dapat dikuasai. Namun, pada saat pasukan Pangeran Diponegoro dapat ditahan oleh pasukan Belanda di Gowo. Secara umum dapat dikatakan pasukan Pangeran Diponegoro mendapatkan banyak kemenangan. Untuk memperkokoh kedudukan Pangeran Diponegoro oleh para ulaman dan pengikutnya, ia dinobatkan sebagai raja dan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Cokro. Perluasan perang. Pangeran Diponegoro semakin meluas dan mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa, sehingga sering dikenal dengan Perang Jawa. Jenderal de Kock sebagai pemimpin Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya dengan menambahkan bala tentara dan menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan pada Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1825, pasukan Belanda menyerang pos pertahanan di Gua Selarong. Pasukan Ali Basya Sentot Prawirodirojo berhasil mengalahkan tentara Belanda di daerah bagian barat. Tahun 1826, pasukan Pangeran Singrosari di Gunung Kidul mendapatkan berbagai kemenangan. Pasukan Tumengang Suronegoro berhasil menyerang Banten, pertahanan Belanda. Di Pramana, pos pertahanan di Plere dapat dipertahankan meski sering mendapatkan serangan dari Belanda. Jenderal de Kock menerapkan strategi dengan sistem Banten Stelsel atau Stelsel Banten. Tahun 1827, perlawanan Diponegoro di berbagai tempat dapat dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Ruang gerak pasukan Diponegoro dari waktu ke waktu semakin sempit. Para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. 17 Oktober 1829 ditandatangani perjanjian Imogiri antara Sentot Prawirodirojo dengan pihak Belanda.
Pihak Belanda 1. Santo Priwilejo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. 2. Pasukan Santo Priwilejo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai komandannya. 3. Santo Priwilejo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. 4. Tanggal 24 Oktober 1829, Santo Prawirodirojo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. 1825 Kian Maja ditangkap. Penyerangan diri atau para pemimpin pengikut para Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Belanda kemudian mengumumkan hasil 20 ringgit bagi siapa saja yang dapat menyerahkan Pangeran Diponegoro bagi hidupnya. Dan akhir perang 28 Maret 1830, Jenderal de Kocak berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan dirinya dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Banten, Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Shalom.